Orang yang tidak datang ke TPS adalah orang yang tidak beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Sirojam Muniro TV. Dalam hal ini kembali kita bersama guru kita melanjutkan segmentasi yang kedua, atau segmentasi sebelumnya kita masih berbicara tentang pemimpin. Ya, di segmentasi sebelumnya kita sudah berbicara kenapa pemimpin itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Dan sudah panjang lebar guru kita bahas, jelaskan, karena dia sudah mengutarakan, intinya dia sudah mengutarakan janji-janjinya. Maka dia harus mempertanggungjawabkan janji-janjinya itu kepada yang dia pimpin. Dengan kata lain, dia harus siap memimpin dan harus siap dipimpin. Maka untuk segmentasi yang sekarang kita akan membahas tentang kenapa nih Buya harus ada pemimpin itu Buya. Kenapa harus ada pemimpin di dunia ini? Nah, ini bagaimana nih Buya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sirojam Muniro TV yang dimuliakan Allah. Qadi Al-Qudha Abdul Jabbar dalam bukunya Al-Imamah menjelaskan bahwa la takumul amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar illa a'immah. Tidak akan tegak, tidak akan berdiri amar ma'ruf dan nahi munkar itu kecuali melalui otoritas penguasa. Di dalam Islam sudah kita sebutkan tadi bahwa ada amir, lembaganya namanya umara. Ada khalifah, kelembagaannya disebut dengan khilafah. Ada yang kita sebut dengan nama imam, kelembagaannya al-imamah. Nah, terakhir tadi ada namanya ra'in atau ri'ayah, kelembagaannya disebut dengan mulai daripada presiden sampai kepada perwakilan rakyat. Dalam ini DPR RI, DPR sampai ke DPRD di kabupaten kota. Bahkan ada lagi dulu sampai ke desa, DPRN namanya, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Perwakilan Rakyat di Nagari. Nah, sampai begitu ke bawahnya. Itu disebut dengan kepemimpinan rakyat. Sekarang, kenapa perlu ada pemimpin itu? Tadi sudah disebut, tidak akan bisa yang baik itu terlaksana. Yang kedua, tidak mungkin kita cegah kemungkaran itu tanpa ada orang yang punya otoritas. Yang punya otoritas itu yang punya kekuasaan. Saya contohkan, kalau ada orang sedang berjudi misalnya, apakah bisa ulama mengeksekusi? Tidak bisa. Yang mengeksekusi itu adalah amir atau umara. Ulama hanya menyuarakan bahwa berjudi itu tidak baik. Lalu siapa yang bisa mencegahnya? Tak bisa ulama. Ada yang punya hak dan kewenangan khusus untuk itu. Mungkin polisi, mungkin TNI, mungkin Satpol PP, mungkin Satpam yang telah ditugaskan untuk itu. Jadi jangan mentang-mentang kita tahu bahwa ada orang berzina lalu kita gebuk, lalu kita lakukan unjuk rasa di situ. Nah, itu tidak otoritas kita, itu otoritas penguasa. Tugas kita sebagai ulama menjelaskan bahwa berzina itu berdosa, berzina itu adalah pekerjaan yang keji, merampok, mencuri itu adalah pekerjaan yang salah. Nah, siapa yang mencegahnya? Itu adalah penguasa. Nah, lalu
dari segi aspek teori dan filosofi, kenapa Nabi Adam itu diutus? Kenapa Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa itu harus ada? Pertama, pemimpin itu berfungsi sebagai taujih, memberikan penerangan, memberikan penyuluhan, memberikan pembinaan, memberikan pendidikan, memberikan arahan kemana negara atau bangsa, kemana umat ini akan kita bawa dalam hal untuk mensejahterakannya, untuk dia bisa hidup nyaman, untuk bisa dia hidup aman, maka dia bertugas memberi taujih. Ya. Yang kedua, pemimpin itu harus bertugas sebagai yang wal irsyad, memberikan, mencerdaskan dalam bentuk keilmuan secara akademis, mencerdaskan kehidupan manusia dalam bentuk berketerampilan, dan yang ketiga, tugas pemimpin itu adalah lebih penting untuk membawa orang dekat dengan Allah. Maka Al-Farabi dia menyebut dengan Al-Madinah Al-Fadilah. Apa itu? Kehidupan yang lebih utama itu adalah semakin hebat kepemimpinan itu, semakin hebat yang dipimpinnya itu, kata Al-Farabi, seorang filosof dalam Islam, itu semakin sedikit kerjanya. Apa contohnya? Orang semakin hari semakin sadar, ya, kita sebut contohnya berlalu lintas. Apakah mesti setiap simpang itu ada polisi? Mestinya semakin tinggi kesadaran orang kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, semakin tidak dibutuhkan adanya pemimpin. Semakin rendah tingkat kesadaran orang, sangat diperlukan banyak pemimpin. Apa contohnya? Sekarang di negara-negara yang penuh kesadaran, kita hampir tak ketemu dengan polisi. Mungkin kita pernah pergi ke Brunei misalnya, kita tidak pernah menemukan polisi. Kita pernah pergi ke Kuwait, hampir tak kita temukan di mana polisi di sini. Kita pernah pergi ke negara misalnya Singapura, payah kita mencari polisi. Kenapa? Karena kesadaran orang dalam hidupnya membuat orang lain atau pemimpin semakin rendah tingkat kerjanya, tapi semakin tinggi tingkat tanggung jawabnya. Nah, oleh karena itu kehadiran Nabi, kehadiran Rasul adalah untuk mengantar orang kepada Tuhan. Kenapa? Ketika orang sudah yakin Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu memberi kodrat, Tuhan itu memberi iradat, Tuhan itulah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, maka orang tidak berani bikin onar, orang tidak berani mencuri, orang tidak berani merubah kwitansi, orang tidak berani melabrak lampu merah, orang tak berani di masjid itu hiruk pikuk. Kita contohkan di Masjidil Haram misalnya, atau di Madinah, Masjid Madinah Al-Munawwarah, jutaan orang setiap waktu sholat tidak ada ribut. Mungkin Ustaz Zeki pernah pergi haji atau pergi umrah. Umrah. Iya. Mana ada pemimpin di situ? Mana ada polisi di situ? Mana ada Pak RT, Pak RW? Mana ada Pak Lurah? Mana ada Pak Camat yang menjaganya di situ? Tidak ada. Lalu kenapa di Raudhah itu kok ada polisi?
Karena banyak orang yang usil. Dicium-ciumnya pagar kuburan Nabi Muhammad itu. Dicium-ciumnya. Lalu menangis-nangis dia. Membelakang pula itu ke kiblat. Dia berdoa. Perlu polisi mengingatkan, wahai jamaah haji, berdoa itu menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan Nabi. Itu namanya kita membelakangi Ka'bah. Nah, kan ada. Untuk apa gunanya polisi di situ? Untuk membimbing. Nah, pemirsa Sirojam Munirat yang dimuliakan. Bentuk itu juga, kenapa perlu ada mama mengingatkan anak kemenakan? Kenapa perlu ada bapa mengingatkan anak dan istrinya? Sekarang persoalannya adalah pemimpin itu hadir merupakan kewajiban supaya terjadi kedamaian, terjadi kesejahteraan dalam hidup. Apa dasarnya? Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, ikuti Allah, ikuti pemimpin, ikuti Allah, ikuti Rasul, dan ikuti pemimpin di antara kamu. Apa maknanya itu? Min itu litabi'id, bukan litabiin. Bukan semua pemimpin yang kita ikut, tapi ikuti pemimpin di antara kamu. Ulama-ulama tafsir menjelaskan bahwa minkum itu litabid selama dia mengikuti Allah dan mengikuti Rasulullah. Itulah pemimpin. Siapa mereka? Innama waliyukumullah wa rasuluh. Sesungguhnya pemimpin kamu itu Allah dan Rasul. Dan orang-orang yang mendirikan salat. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan mereka tawaduk, mereka rendah diri. Mereka rendah diri. Mereka merasa tidak sombong. Mereka tidak takabur. Oleh karena itu, memilih pemimpin itu wajib. Karena ada kaitan dengan beriman tidak seseorang. Jika ada orang yang golput, atau tidak memilih, atau tidak datang ke TPS memilih, dengan alasan tidak ada yang disukainya, maka yang dipertanyakan bukan tidak datang atau datangnya itu. Yang dipertanyakan imannya. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan bahwa orang yang tidak datang ke TPS adalah orang yang tidak beriman. Tunggu Buya. Ya. Ini sangat menarik sekali nih Buya. Orang yang tidak datang ke TPS adalah orang yang tidak beriman. Sebenarnya begini Buya, di masyarakat itu kenapa orang terjadi golput? Karena tadi kata Buya tadi, pemimpin yang harus diikuti itu adalah pemimpin yang juga taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulullah. Ternyata di masyarakat nampak oleh orang ini orang tidak ada yang dekat dengan Allah, tidak ada yang dekat Rasul. Lalu apakah masih wajib kita memilih nih Buya? Ya, terima kasih saja Ki. Jika di Sumatera Barat ini ada 4 pemimpin, ya, keempat ini jelek. Misalnya, keempat ini pasti ada kekurangannya. Tidak baik menurut mereka yang tidak mau memilih ini. Tapi carilah yang terbaik, yang baik dari yang 4 ini. Kan 4 ini buruk nih, 4 nih. Carilah yang baik dari yang 4 ini. Siapa di antara yang terbaik? Apa kriterianya itu? Apa standarnya, ukurannya? Standarnya, Innama waliyukumullaha wa rasulah. Sesungguhnya pemimpin kamu Allah. Yang kedua, pemimpin kamu itu Rasulullah. Apalagi? Di situ jelas wa yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Wa yutuna zakat, dan mereka membayarkan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka itu tunduk. Apa maksudnya? Mereka itu tawaduk. Jadi jangan cari pemimpin yang arogan. Jangan cari pemimpin yang sombong. Jangan cari pemimpin yang wah-wah. Kalau gitu apa yang kita cari? Pemimpin yang tawaduk. Karena apa? Karena tujuannya membawa orang
kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi tingkat keislaman seseorang, semakin mudah dia memimpin orang-orang yang banyak ini. Saya rasa seperti itu saja. Subhanallah wa tabarakallah. Pemirsa Sirojam Munir TV dimanapun kita berada, jelas sudah, kalau kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh seorang pemimpin. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memilih pemimpin. Bukan begitu, Bu ya? Iya. Dengan kata lain, kita sebagai orang yang beriman siap dipimpin dan siap memimpin, Bu ya. Siap. Wah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada bisa memilih calon-calon pemimpin kita ini. Kalau kata Buya kita tadi, kalau memang kurang berkenan di pikiran kita, kurang berkenan di hati kita, carilah, pasti ada yang terbaik di antara mereka. Dan ketika kita tahu itu baik, maka wajib bagi kita memilihnya. Kalau tidak, kita akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dalam segmen-segmen yang sangat luar biasa. Tetap bersama guru kita, Buya Profesor Dr. Haji Salmadanis. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah